Halo semuanya, hari ini kita akan belajar terkait dengan balance scorecard, quality and time. Ya, oke. Bagi yang memiliki buku Hongren, bisa sambil dibuka buku Hongrennya di chapter 19 halaman 768. Oke, tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menyusun laporan biaya kualitas dan menghitung biaya atas waktu. Oke, kita akan fokus yang pertama adalah quality atau kualitas. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat dari sisi quality, ya, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Conformance quality dan quality of design. Ini yang warna merah ya. Conformance quality dan quality of design. Kita bahas yang pertama terkait dengan conformance quality. Conformance quality berarti kita fokusnya di sini nih, di atas ini nih. Dua hal ini. Kita harus mencocokkan atau mematchkan gitu ya antara design specification dengan actual performance. Misalnya, kita mau melakukan produksi. Sebuah produk yang mau kita produksi itu, spesifikasi desainnya adalah mau bikin motor rodanya 3, ya. Nanti ketika aktual performance-nya gitu ya, ketika implementasi aktualnya, ya berarti harus menjalani kegiatan produksi yang akan menghasilkan motor beroda 3. Tapi kalau ternyata pada akhirnya motor tersebut tidak beroda 3, motornya beroda 2, hilang 1 tuh bannya ya. Nah, berarti dia gagal untuk memenuhi kondisi si actual performance ini. Dia gagal untuk memenuhi hal tersebut sehingga dikatakan sebagai failure. Failure ini namanya adalah conformance quality failure. Oke, itu adalah conformance quality failure. Sekarang kita fokus yang kedua, ya, quality of design failure. Kalau quality of design failure ini seperti apa? Ini hubungannya desain kita sesuai tidak dengan kepuasan pelanggan. Biasanya sebelum kita mau melakukan produksi, mau mendesain sebuah produk, perusahaan umumnya melakukan survei. Survei pendahuluan lah ya istilahnya. Dia akan cek respon pasar, kira-kira apa sih bahan yang dibutuhkan atau barang yang lagi diperlukan oleh masyarakat. Ternyata, barang yang lagi diperlukan sama masyarakat itu adalah motor beroda 3 tadi. Berarti ya kita harus desain motor beroda 3. Nah, berarti customer akan puas ketika produk yang dihasilkan adalah motor beroda 3 karena mereka yang lagi butuh itu. Ketika motor yang dihasilkan nanti keluar nih hasilnya motor beroda 2, maka tidak sesuai dengan apa yang sudah disurvei. Gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh seorang pelanggan. Sehingga akan mengakibatkan adanya failure. Failure ini namanya quality of design failure. Ya, jadi desainnya gagal untuk memenuhi keinginan dari customer. Oke, secara lebih jelasnya, berarti untuk bisa menjaga agar sebuah produk itu bisa sesuai kualitasnya, ada 4 biaya kualitas. Ada prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external failure cost. Oke, hanya 4 ini saja. 4 ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ya, kita coba lihat slide selanjutnya. Di sini kita lihat, dikatakan bahwa sebuah kualitas itu akan sangat erat kaitannya dengan aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Jadi kalau ada aktivitas yang mengakibatkan kerusakan atau kecacatan atau kegagalan produk, itu berarti akan sangat erat kaitannya dengan kualitas. Nah, sehingga langkah yang harus dilakukan adalah perusahaan melakukan yang namanya pengendalian kualitas atau quality control. Nah,
Aktivitas dalam melakukan pengendalian kualitas atau dalam langkah melakukan quality control itu ada dua. Ada control activities, ada failure activities. Kalau control activities, kita lihat di slide sebelumnya, ini berarti yang di atas nih. Fokus untuk prevention cost dan appraisal cost, itu adalah control activities-nya. Sementara untuk failure activities-nya adalah yang di bawah, internal failure cost dan external failure cost. Nah, sekarang kita lihat. Maksudnya apa sih di sisi control activity? Ini kan prevent, pencegahan, appraisal, pengukuran. Berarti kondisi dari control activity ini terjadi sebelum proses produksi terjadi dan ketika proses produksi tengah berjalan. Sementara yang di bawah ini adalah failure activities. Jadi, internal failure cost itu terjadi ketika barangnya sudah jadi, tapi belum diserahkan ke customer atau ke pelanggan. Sementara kalau external failure cost, barangnya sudah jadi dan sudah diserahkan ke pelanggan. Jadi, ada dua ya. Sekali lagi, yang di atas ini adalah control activities, dan yang di bawah adalah failure activities. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di sini. Oke, tadi ya terkait dengan yang control activities, prevention cost. Bagaimana caranya kita melakukan pencegahan? Pencegahan ini dilakukan ketika proses produksi belum berjalan. Appraisal cost, kita berarti mendeteksi secara lebih cepat atau pendeteksian dini terkait dengan potensi kegagalan. Jadi barangnya belum jadi barang jadi ya, belum jadi finish good. Nah, internal failure cost itu berarti biaya yang ditimbulkan karena ternyata produknya sudah ada yang cacat dan dalam kondisi sudah dalam bentuk finish good, tapi belum diantar ke customer. Sementara untuk yang external failure cost, sudah jadi finish good dan sudah diantar ke customer. Nah, ini berarti untuk yang external failure cost, itu akan berdampak kepada image atau nama baik perusahaan. Karena sudah berhubungan dengan pihak customer. Oke, pertanyaan diskusi yang pertama adalah, kenapa sih cost of quality ini menjadi hal yang penting buat perusahaan? Dan yang kedua, kira-kira fokus perusahaan itu lebih baik di control activity atau di failure activity? Berarti itu akan berdampak pada biayanya yang harus dialokasikan. Biayanya kira-kira akan lebih besar dari sisi control activity atau dari sisi failure activity. Oke, itu yang akan kita bahas dalam diskusi ya. Oke, next. Nah, di sini kita akan melihat ada 4 jenis biaya yang tadi. Ini di buku Holmgren itu sudah merincikan jenis-jenis biayanya. Dari sisi prevention cost, di sini ada design engineering, process engineering, supplier evaluation, preventive equipment maintenance, quality training, testing of new materials. Maksudnya gimana sih dari prevention cost? Namanya juga pencegahan. Pencegahan terjadi sebelum produksinya berjalan. Berarti kita harus memastikan bahwa dalam desain produk, itu produk yang didesain, yang nantinya akan kita buat itu sesuai dengan desainnya. Jadi pastikan desainnya itu tepat. Proses engineering, nanti kan kita akan proses. Pastikan peralatan yang nantinya akan digunakan mesinnya itu sesuai. Supplier evaluation, kita harus mengevaluasi semua barang bahan baku yang masuk dari supplier. Jangan sampai karena kita berpikir atau berpendapat, oh suppliernya sudah bertahun-tahun. Ya sudah, kalau sudah bertahun-tahun, berarti tidak usah dicek atau tidak usah dikontrol. Karena pasti barang yang dikirim adalah barang yang terbaik. Belum tentu. Bisa saja di tahun ke-10 tersebut ternyata dia mengirimkan barang yang cacat.
Nah, sehingga baik itu adalah supplier baru ataupun supplier lama, itu tetap harus dikontrol, tetap harus dilakukan QC atau pengecekan. Lalu kemudian dari sisi preventive equipment maintenance, jangan lupa equipment atau peralatan yang digunakan itu harus selalu dirawat, harus selalu dicek. Jangan sampai nanti ketika sudah jalan nih, proses produksinya sudah running, lalu kemudian ternyata barangnya tidak bisa diproduksi karena mesinnya mati, gitu ya, karena jarang dirawat, gitu ya. Lalu kemudian dari sisi quality training, karyawan berarti dari sisi ini kita harus training karyawannya dalam hal pengecekan kualitas tentunya, dan dalam hal yang lain dalam hal pengoperasian mesin di proses engineering berarti, dalam hal pembuatan desain di design engineering berarti. Jadi semua karyawan itu harus di-train, jangan sampai nanti terjadi human error atau kurangnya edukasi dari karyawan karena dia tidak di-training di awal sehingga dia melakukan kesalahan ketika proses produksi. Lalu kemudian misalnya kita mau melakukan uji coba gitu ya, kita mau menggunakan material baru. Nah, material baru ini pastikan sudah dites atau sudah diujikan sehingga dia sudah lolos uji dan bisa digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi. Oke, sekarang kita lihat dari sisi appraisal cost. Appraisal cost yang pertama adalah inspection. Inspection itu berarti ya kita melakukan pengecekan ke lapangan ketika proses produksinya tengah berjalan. Jadi kita lihat runningnya mesin tuh berjalan dengan benar atau enggak. Lalu karyawan bekerja dengan benar atau tidak, gitu ya. Lalu kemudian dari sisi online product manufacturing and process inspection, ini masih terkait dengan kegiatan inspeksi, tapi via aplikasi. Misalnya ada banyak mesin yang digunakan sehingga pendeteksiannya tidak secara manual, tapi sudah terkomputerisasi, sudah terintegrasi, berarti pengecekan. Lalu kemudian dari sisi product testing, ini berarti produk yang sudah dihasilkan sebelum diloloskan menjadi finish good, masuk ke dalam gudang finish good, diuji coba dulu. Misalnya kalau tadi kita berbicaranya motor gitu ya, dites dulu motornya bisa jalan atau enggak, bisa beroperasi secara baik atau tidak. Nah, bagian pengetesan itu berarti masuk di appraisal cost. Nah, ketika memang dia sudah lolos uji, motor tersebut bisa berjalan, bisa berfungsi dengan baik, baru nanti akan dimasukkan ke gudang finish good. Nah, sekarang kita lihat dari sisi internal failure cost. Spoilage, rework, scrap. Nah, ini berarti istilahnya ada yang terjadi kegagalan, spoilage gitu ya, kegagalan dalam hasil produk yang jadi. Jadi produknya udah jadi, lalu kemudian ternyata gagal. Jadi ya, begitu udah masuk ke gudang finish good, di dalam gudang finish good dilakukan uji coba juga, dilakukan pengecekan juga, quality control lagi gitu ya. Jadi quality controlnya berlapis-lapis. Nah, ternyata gagal, berarti harus di-rework. Atau misalnya cacat, harus di-rework, dikerjakan ulang lagi. Lalu kemudian, scrap, ada banyak sisa tidak? Sisa dari bahan produksi tidak? Kalau terlalu banyak sisa dari bahan produksi, itu juga akan berakibat pembekakan biaya di perusahaan. Berarti bahan produksi atau bahan material tadi, bahan baku, itu tidak terserap secara maksimal. Perbaikan mesin. Lalu kemudian manufacturing or process engineering on internal failure. Ya. Lalu kemudian untuk sisi external failure cost, di sini ada customer support. Berarti kita harus melayani customer itu dengan sebaik mungkin. Karena kalau perusahaan kehilangan customer, itu berarti akan berakibat pada kerugian buat perusahaan. Nah, jadi adanya sisi dari customer support. Misalnya ada layanan customer service, hotline, misal hotline number for complaint gitu ya, untuk komplain. Lalu kemudian ini manufacturing process engineering for external failures. Dan ini warranty repair cost, pemberian garansi atau liability claims.
Jadi misalnya kan sudah ada pemberian warranty. Nah, dari pemberian warranty itu misalnya garansi untuk diservis atau diperbaiki selama jangka waktu tertentu. Nah, bisa juga liability claim. Kita menjanjikan akan diganti dengan langsung produk baru jika mengalami cacat dalam periode waktu tertentu. Itu jadi langsung diganti baru oleh perusahaan. Itu liability claim. Ini di dalam buku Hansen Mowen kurang lebih juga isinya sama terkait dengan cost of quality dari sisi prevention cost dan appraisal cost gitu ya. Cuman di dalam bukunya Hansen Mowen itu dia memiliki persamaan istilah untuk appraisal cost yaitu detection cost. Ya, kurang lebih isinya sama. Ini dari sisi internal failure dan sisi external failure cost-nya. Oke, next kita akan lihat dari perhitungan gitu ya, bagaimana caranya kita akan membuat laporan biaya kualitas. Di sini saya punya contoh, ada Photon Corporation gitu ya, PT Photon gitu ya. Dia membuat 10.000 mesin fotokopi tahun lalu. Lalu kemudian dia menggunakan 7 pendekatan gitu ya untuk bisa membuat laporan kualitasnya. Dan kebetulan ini akan terkait dengan topik kita yang dulu pernah kita pelajari terkait activity based costing. Oke, cost objeknya berarti dari si 10.000 mesin fotokopi tadi. Step yang keduanya kita akan melihat direct cost-nya. Step yang ketiga, kita lihat di sini dasar alokasinya. Aktivitas yang kita lakukan di sini aktivitas yang berdasarkan tadi control activity, prevention appraisal, sama failure activity, internal failure sama external failure. Ya. Nah, bagaimana sih semuanya menggunakan dasar alokasinya? Oke, semuanya adalah dasar alokasinya terkait dengan si cost of quality tadi. Oke, kita akan hitung tarif per unitnya dengan semuanya menggunakan inspection hours. Ya, jadi jam atau lamanya waktu untuk melakukan inspeksi atau pengecekan. Nah, kita lihat di sini design engineering dikatakan ada 80 per jam, proses engineering 60 per jam. Jadi activity dari prevention cost ada 2, design engineering sama proses engineering. Kalau dari sisi appraisal cost, dia punya satu aktivitas inspection dengan tarifnya $40 per jam. Internal failure cost, activity-nya dari work $100 per jam. External failure cost ada customer support, transportation, warranty repair 50 per jam, 240 per load, 110 per hour ya per jam. Oke, sekarang kita akan mulai membuat yang namanya mengecek gitu ya. Di sini berapa kali sih kondisi aktualnya pengecekan yang terjadi gitu ya, inspeksi yang terjadi. Di sini ada datanya dari setiap masing-masing activity-nya. Sini ada design engineering. Design engineering-nya 40.000 jam. Proses engineering-nya 45.000 jam. Appraisal cost-nya 240.000 jam. Internal failure-nya 100.000 jam. External failure cost-nya dari ketiga activity, customer support 12.000 jam, transportation 3.000 load, dan warranty repair 120.000 jam. Bagaimana caranya? Tinggal kalikan saja. Tadi kan sudah ada tarifnya dan sudah ada jamnya. Ya sudah, tinggal dikalikan. Misal, untuk design engineering, 40.000 jam dikali 80. Untuk inspection-nya 240 jam dikali $40. Nah, oke, kita akan lihat ya. Ini tadi hasilnya design engineering, itu dengan perkalian yang tadi ya. Nanti ketemu total prevention cost-nya berapa. Appraisal cost sama dengan dikalikan jamnya tadi dengan tarifnya. Internal failure cost dan external failure cost. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di ini. Ini adalah tabel report yang ada di halaman 772 ya. Jadi prevention cost kita kalikan antara rate-nya dengan
dasar alokasinya. Ketemulah nanti hasil total cost-nya. Ya, dan nanti kita akan tahu, oh ternyata prevention cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah $5.900.000, appraisal cost-nya $9.600.000, internal failure cost-nya 10 juta, external failure cost-nya $14.520.000. Sehingga total cost quality-nya dari keempat activity tadi, prevention, appraisal, internal failure, external failure, dijumlah, hasilnya jadi total cost of quality sebesar $40.020.000. Bagaimana sih cara perhitungan ini? Jadi kalau misalnya dalam pembuatan laporan cost of quality, itu kita harus menghitung percentage-nya. Percentage ini berdasarkan pendapatan atau penghasilan atau penjualan, ya, dari revenue-nya. Karena misalnya ini adalah, bukan misalnya ya, memang ini adalah perusahaan manufaktur. Karena tadi dia bilang, Poten ini dia bikin 10.000 mesin fotokopi. Nah, berarti dia perusahaan manufaktur, pendapatannya dari jualan mesin fotokopi. Nah, jualan mesin fotokopinya dia dapat $300 juta. Dari $300 juta ini kita akan buat bagaimana sih cara menghitungnya? Oke. Ini 3.200.000 dibagi 300 juta. Ketemu nanti 1,1%. Dikalikan 100 ya, jadi ketemu nanti 1,1%. 2.700.000 dibagi 300 juta. Ketemu 0,9%. Begitu seterusnya. Kita lihat di sini. Prevention cost berarti 2%. Memakan 2% dari revenue. Appraisal cost 3,2%. Internal failure cost 3,3%. Dan external failure cost ini besar sekali, 4,8%. Nah, dari sini kita bisa lihat, tadi saya sempat sampaikan, external failure cost itu akan berhubungan dengan yang namanya citra atau nama baik perusahaan atau image perusahaan. Dengan dikeluarkannya external failure cost yang begitu besar, pastinya tidak hanya dilihat dari dampak biaya ini saja. Kita akan bisa lihat potensi ke depannya. Bisa jadi di masa datang akan terjadinya penurunan jumlah customer, penurunan rasa kepercayaan pelanggan, karena dirasa bahwa, oh, ternyata produk yang dikirimkan ke pelanggan banyak yang cacat. Nah, kalau yang tadi yang kita pelajari, yang ada report biayanya, laporan biayanya itu adalah observable, atau kita bisa telusuri secara langsung. Tapi yang tadi saya bilang terkait dengan dampak yang bisa terjadi kita kehilangan pelanggan di masa datang atau penurunan penjualan di masa datang, itu berarti adalah hidden cost. Atau nggak terlihat, tidak bisa ditelusuri. Nah, hidden cost ini bisa diestimasi. Bisa dibuat prediksinya dengan dua cara. Ada multiplier method dan ada market research method. Kalau dari sisi multiplier method, kita lihat di sini, berarti perusahaan akan menggunakan asumsi. Asumsi ini biasanya adalah dia minta dari pihak appraisal perusahaan atau pihak analis perusahaan gitu ya. Kira-kira misalnya, saya itu punya external failure cost-nya $3 juta. Kira-kira dampak yang akan terjadi gitu ya di masa datang atau dampak kerugian yang sebetulnya terjadi dari $3 juta itu tuh berapa? Ternyata 4 kali lipat berdasarkan asumsi atau analisis dari analis perusahaan. Dikatakan kerugian kita karena adanya external failure gitu ya, itu adalah 4 kali dari biaya external failure yang ada sekarang. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dari market research method. Jadi kita penelitian pasar. Kita lihat, kita cek. Gitu ya. Dari hasil market research, kita bisa membuat proyeksi atau prediksi. Profitnya itu akan berkurang berapa nanti di masa datang. Akibat quality barang kita yang jelek dan quality tersebut tuh sampai ke tangan customer. Ya. Nah, itu. Jadi efeknya panjang. Jadi tidak hanya biaya kualitas itu tidak hanya yang bisa dihitung, tapi bisa berakibat pada sisi yang tidak terlihat, yaitu tadi kehilangan
pelanggan, kepercayaan atas nama pelanggan. Ya, contoh lah, misalnya kalian lagi belanja online nih. Ketika kalian lagi belanja online, kalian apa sih yang pertama kali dicek? Oke, itu kira-kira berhubungan nggak sih dengan kualitas dari si toko online-nya? Itu pertanyaan diskusi kita yang kedua ya, terkait dengan toko online. Kalau kalian mau belanja online, itu sebetulnya kalian secara tidak langsung itu berperan sebagai customer yang ingin melihat atau menilai kualitas dari suatu perusahaan. Nah, perusahaan itu harus membuat report ya, harus membuat report ya. Report tersebut itu berarti adalah potensi kehilangan keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan akibat adanya external failure cost. Begitu. Ini juga ada di halaman 772. Oke. Setelah kita lihat, dicek, dilakukan inspeksi, baik itu di tahap appraisal atau sebelumnya prevention tadi, atau mungkin ketika produk udah jadi internal failure, external failure, pasti ada permasalahan yang didapat. Nah, permasalahan yang didapat ini akan dianalisis. Cara penganalisisannya ada 3 cara. Control chart, Pareto diagram, sama cause and effect diagram. Kalau control chart biasanya akan pendekatan statistik ya, dia pakai pendekatan statistik. Dia akan mencari standar deviasinya. Jadi kira-kira produk yang akan dicek itu adalah produk yang memiliki standar deviasi atau rata-ratanya ada di sebelah mana sih gitu ya. Nah, ternyata kecacatan yang mau kita cek itu adalah ini yang tadi kita lihat. Itu di rata-rata ditambah atau kurang 2 kali dari standar deviasinya. Nah, berarti kita kalau digambarkan berarti dari rata-rata dikurangin 2 kali standar deviasi sampai dengan rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Itu adalah cara kita untuk mengecek kerusakan yang terjadi. Jadi kita akan ambil sampel dari data ini. Kecacatan yang terjadi, misalnya kecacatan yang di sini berarti pemisalannya 6%, yang di sini 14%, misalnya seperti itu. Nah, berarti di range itulah yang akan kita lakukan cek sampling produk. Nah, sementara kalau dari Pareto diagram kita akan melihat alasan dari kecacatannya itu terjadi karena apa aja. Ternyata ketika mesinnya diuji coba hasilnya nggak bagus. Atau hasilnya nggak bagus, hasilnya nggak jelas, atau hasilnya terlalu gelap atau terlalu terang, atau sering mengakibatkan paper jam. Nah, kita akan lihat. Berarti nanti perbaiki hal ini. Kita cari tahu permasalahannya apa. Ya, kita akan cari tahu permasalahannya apa. Lalu kemudian dari sisi ini, cause and effect diagram. Kalau tadi kan ini kita cuma merangkum. Rangkum berapa kali sih kamu melakukan pengecekan, lalu pengecekan yang biasa terjadi apa permasalahannya, dari permasalahan tersebut nanti kita akan bikin analisis untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, kalau dari sisi cause and effect diagram, berarti kita akan melihat berbagai macam faktor. Faktor penyebab dan akibat. Jadi sebab akibat ya, pakai analisis sebab akibat. Ternyata supervisinya nggak bagus nih. Terus adanya kekurangan training untuk new operator. Jadi new operator tadi nggak di-train. Yang tadi kurangnya training. Jadi ada human error. Atau alat-alatnya terbatas. Jadi dari terkait dengan mesinnya. Ya, atau tidak dirawat. Nah, sehingga akan mengakibatkan adanya efek desainnya jadi nggak benar. Gitu ya. Atau spesifikasinya jadi kurang tepat. Begitu ya. Nah, berarti kan kita sudah bisa melihat permasalahan. Kalau tadi kan yang pertama pakai control chart, ya kita akan mengontrol yang defect-nya di rate, di rata-rata itu saja gitu ya, berdasarkan hasil perhitungan statistik lah. Berdasarkan hasil perhitungan statistik perusahaan. Tapi kalau misalnya yang tadi, yang Pareto diagram, kita bikin diagram. Apa aja sih biasanya defect yang terjadi. Kalau cause and effect diagram, itu berarti kita melihat dari sisi sebab akibat.
sebabnya apa, akibatnya apa gitu. Kita juga bisa melakukan sisi non-financial measure. Oh, sebelumnya. Tadi kan sempat saya bilang, kita kan udah ngerangkum nih sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah keputusan buat perusahaan. Misalnya, oh kita desain ulang nih, atau kita tingkatkan kegiatan inspeksinya. Nah, nanti misalnya terpilih nih dua keputusan tersebut, kita tingkatkan inspeksi, atau yang pilihan keduanya adalah kita melakukan desain ulang mesin fotokopinya. Nah, untuk bisa mengambil salah satu keputusannya, berarti kita akan melakukan perhitungan manakah kira-kira dari setiap keputusan tersebut yang cost-nya lebih rendah dan lebih menguntungkan buat perusahaan dalam rangka untuk peningkatan kualitas gitu ya. Jadi setelah kita tahu analisis gitu ya semua cause and effect atau sumber-sumber masalah yang terjadi gitu ya, perusahaan akan berujung pangkal pada pembuatan keputusan mana sih langkah yang tepat gitu ya untuk meningkatkan quality supaya nanti ke depannya proses produksi bisa berjalan lebih lancar. Nah, kalau tadi yang kita bicarakan itu semua adalah sisi dari financial measure. Apalagi yang tadi ya yang laporan. Itu adalah sisi dari financial measure. Nah, sekarang kita lihat dari sisi non-financial measure. Itu sangat erat kaitannya dengan customer satisfaction. Yang pertama, kita akan melihat customer complaint. Kedua, berapa banyak produk yang cacat yang sudah diantar ke customer. Yang ketiga, persentase dari failure yang terjadi. Lalu, pengirimannya on time atau tidak. Nah, sisi non-finansial itu juga menjadi penting. Karena sisi non-finansial ini juga akan berakibat besar untuk menimbulkan adanya hidden cost tadi. Ya, biaya yang tersembunyi, biaya yang tidak terlihat tadi, yang ternyata bisa mengakibatkan kerugian perusahaan di masa datang. Jadi, kesimpulannya sama seperti balance scorecard yang kemarin. Balance scorecard yang kemarin itu juga kita harus melihat dari sisi finansial dan non-finansial. Ini juga sama. Quality itu juga dilihat dari sisi finansial dan non-finansial. Oke, kita lanjut ya, next selanjutnya. Dari sisi internal performance, kita melihat employee turnover-nya, jumlah kecacatan produknya, bagaimana kegiatan prosesnya terjadi, gitu ya. Nah, jadi financial measure itu penting, non-financial measure juga penting. Oke, untuk topik yang terkait dengan time, ini berarti kan terkait dengan tadi on time delivery ya. Itu akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.